Halo, selamat siang ataupun selamat sore teman-teman semuanya. Saya mau reparasi kipas angin atau mau memperbaiki kipas angin. Kebetulan kemarin ada yang mengantarkan kipas angin tembok ataupun kipas angin dinding. Udah saya dicek jalur-jalurnya pakai tester, kabel-kabel nggak putus. Ternyata yang putus atau yang kebakar ini di gulungan dinamonya mati. Ini dinamo yang mati. Kemarin udah saya bongkar, baru sekarang saya. Nah, setelah itu yang punya kipasnya ini kayaknya enggan mau beli, harus suruh beli ini nih, suruh beli dinamonya, tapi kayaknya kurang mau. Nah, kebetulan ada punya saya sendiri yang mesinnya baru diganti kemarin ataupun seminggu yang lalu. Rumahnya yang bosok, rumahnya ini. Lalu kata saya udah ditukar aja, diganti, mesin punya saya bisa dipasang karena rumahnya udah pada bosok. Jadi nah, walhasil ini udah dipasang, dinamonya udah dipasang ke rumah-rumah yang baru ini, yang mesinnya mati kemarin itu. Udah tinggal bungkus-bungkus. Pada saat pemasangan nggak saya videokan, nggak jadi masalah. Yang penting ini pemasangan udah hampir rampung, tinggal bungkus ini satu lagi nih. Setelah dibungkus, kita pakai lakban atau pakai starton. Nah, ini udah dipasang. Kita coba pengecekan. Awal dicek tanpa kipas dulu, kerja atau enggak, bunyi atau enggak. Nah, setelah dipasang ini udah bisa kerja. Kita cek tuh, berputar-putar, menunjukkan ini putar, bergeleng-geleng, belok ke kiri ke kanan. Nah, kita stop dulu, dicoba dulu. Kita coba pakai mana itu kuncinya ya. Dicoba pakai kipas dulu, dicek, dites. Kita pasang kipasnya. Dicoba kipasnya dipasang, lalu listrik kita colokkan. Dicoba dihidupkan. Nah, ini kerja langsung hidup. Ini sarang ini atau rumahnya ini mesinnya yang mati. Yang mesinnya mati kebetulan ada punya saya sendiri yang habis kira-kira seminggu yang lalu baru diganti mesinnya. Cukup saya tukar mesinnya, dipindah ke ini. Coba itu baru nomor 1, coba 2-nya. Mati.
Nah, bagus kan putarannya. Udah cukup di sini dulu pengecekan, secara tes, lalu kita akan rakit lagi, dipasang ke tempatnya. Inilah reparasi kipas angin atau perbaikan kipas angin. Ini yang bagian lem udah dipasang, udah dilakban semuanya, udah di kasih ini. Setelah ini kita dipasang kap belakangnya ataupun tutup belakangnya dipasang. Kita beresin dulu kabel-kabel, dimasukin kabel-kabelnya. Nah, ini sebenarnya nih, sebetulnya kabel ini harus arahnya ke atas, sehubungan sebagian cek ataupun colokan listriknya adanya di bawah, jadi akan saya rubah dipasangnya ke arah bawah. Kalau ke atas nanti ini kadang nggak sampai ke colokannya, ke colokan yang di tembok. Colokan ini kadang nggak nyampe ke tembok karena ini posisinya ke atas. Memang ini kayaknya dipasang di dinding harus sekali colok. Kalau ini bisa dirubah-rubah, untuk dinding yang pendek kita pasang ke colokan yang di bawah. Jadi ini saya rubah pemasangannya, pemasangan kabel ini, kabel colokan di bawahnya ke bagian bawah gitu, diarahkan ke bawah nggak ke atas. Setelah ini kita tutup, ditutup pakai tutupnya. Nah, ini tutupnya. Ini dengan apa, saya cara singkat saja. Pada saat pengecekan dinamo ataupun mesinnya nggak saya perlihatkan, nggak saya videokan. Namun insya Allah saya tidak akan bohong. Misalkan ini pengecekan atau pemasangan dinamo, langsung saya cek pada saat pengecekan, kenyataan dinamonya yang punyanya yang ini mati, langsung saya ganti. Kebetulan punya saya sendiri kemarin ini diganti, ditukarnya karena sehubungan yang punya kayaknya enggan mau belikan dinamonya, males disuruh beli dinamonya, disuruh beli mesinnya males. Jadi saya tukar aja caranya pakai dinamo yang ada sehubungan kipas saya sendiri, kipas dinding ataupun kipas tembok rumahnya yang udah pada bosok, kalaupun hidup tetap hidupnya genal-genul gitu. Pemasangan tutup belakang kita pasang satu-satu. Dipasang satu-satu. Lumayan bautnya banyak juga, ini ada berapa ya,
bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8, bautnya ada 8 karena ini buat pengencang ataupun pengait ke tembok, memang harus kuat. Untuk pengait ke tembok harus kuat. Nah, ini udah saya pasang yang tutup bagian belakang, tinggal pasang yang ininya, kap ini tinggal dipasang ini. Langsung pasang tutup ini. Nah, kita pasang bautnya satu persatu. Untuk pengunci ini dipasang baut tutup bagian depan. Baru dipasang bagian belakang rumahnya. Kalau istilah orang kita mah kandangnya ini, kandang buat mengurung biar nggak kemasukan sesuatu benda, misalkan ada apa ya, kena sampah-sampah, masalah hidup ataupun kerja, putarannya mah tetap, walaupun nggak dikasih kandang atau nggak dikasih kurungan bisa hidup. Ini untuk mencegah sesuatu benda apapun yang masuk ke dalam bisa mengganggu kerjanya si dinamo ini, bisa tersangkut sesuatu benda apa. Jadi harus pakai kandang kurungan. Nah, setelah ini langsung dipasang yang kurungan ininya, yang bagian ini. Nah, ini cara pemasangannya. Tinggal mengunci dengan ini bautnya. Kok ini bisa beda ya? Oh, benar, ini mah sebentar. Baru saja selesai pemasangan rumah bagian belakang. Sekarang menginjak ke pemasangan yang depan. Sarang-sarang buat penghadang ada suatu benda yang masuk ke arah sini, biar kalau kipasnya enggak terkurung bisa bahaya. Misalkan ada daun-daunan ataupun pokoknya benda apapun bisa kena putaran ini. Jadi harus ditutup. Misalkan kalaupun kita di tempat yang sepi pasang ini, pasang kipas, nggak ada apa-apa, benda apapun bisa. Makanya ini fungsinya sangat ini sekali. Kalau ditaruh di bawah, misalkan yang kipasnya kipas duduk, bukan kipas dinding, bisa dipegang oleh anak-anak. Kipas ini walaupun plastik, sangat
riskan sekali bisa nyentuh ke tangan. Walaupun plastik tetap ini putarannya karena putarannya tinggi bisa bahaya kena tangan anak-anak, jadi harus dikurung. Seandainya nggak dikurung, nggak pakai ini, bisa nggak jadi masalah. Nah, sekarang kita coba lagi, dicoba dicoba ini listriknya, dicoba. Ini saya colokkan ke dengkul, nah langsung kerja kan. Udah bagus sekali nyalanya. Udah dipasang, tinggal pasang tutup yang depan, bagian depan. Tinggal menyangkutkan ke tembok atau dinding. Ini udah kerja, coba. Nah. Alhamdulillah, ini pekerjaan udah hampir selesai atau udah hampir langsung, tinggal pemasangan yang depan. Ini sehubungan sedikit mau dibersihin, bisa dicuci pakai air, pakai sabun, ataupun cuma dikuas-kuas doang. Ini sehubungan untuk pengecekan. Lalu sebelum dicuci pakai air atau pakai sabun, dicoba dulu, dicek ini masih bisa kerja ataupun enggak. Setelah dipasang masih bisa. Ini dinamonya yang asli, dinamo punya ini udah mati, saya bongkar, udah saya rubah. Ini banyak yang kebakar, sedangkan ini dinamo, apalagi semacam hanya seperti saya cuma hanya bisa membongkar ini, cuma bisa memasang ataupun mengontrol ini dong. Lagi tukang gulungnya aja nggak sanggup untuk menggulung dinamo ini karena kabelnya terlalu kecil. Kebanyakan tukang gulung dinamo kalau dikasih dinamo ini bilangnya harus ganti aja seset, ringan, cuma harga 55.000 ini harganya, guys. Daripada ngegulung mungkin bisa mahal ataupun bisa murah, cuma yang tukang gulungnya kebanyakan gak mau, jadi harus diganti ini. Ini bekas sarangnya. Yang satu ini bekas sarangnya, bekas rumahnya. Ini rumahnya yang hidup, tapi yang dinamo ini saya pindahkan ke yang ini, ke yang mesinnya dinamonya yang mati. Sekarang udah dipasang, udah berhasil. Cukup sekian untuk perbaikan kipas angin. Kipasnya kipas dinding, kipas tembok yang ditempelkan di tembok, bukan yang duduk. Udah jadi. Sekarang saya mau ini juga mau memperlihatkan hasil kreatif yang lalu. Udah berapa tahun kira-kira ini saya buat ini alat untuk menginfus injektor. Ini bahannya dari besi, dari pipa. Sekarang kenapa saya baru tunjukin, ini saya rubah lubang pengisian bensin. Ini karena bahan bakarnya cukup dengan bensin, nggak usah thinner ataupun injector cleaner. Dulu cara pengisiannya
di pentil. Ini pentil buat mengisi angin ataupun udara. Setelah itu buat masukin bensin juga karena lubangnya terlalu kecil, hanya sebatas buat angin. Jadi kalau pada saat memasukkan bensin di sini kesusahan. Nah, sekarang saya rubah, dibikin lubang ini yang sesuai ukuran bisa masuk corong. Biar masukin bensinnya sedikit mudah, nggak kesusahan. Saya rubah tadi. Ini alat fungsinya untuk menginfus injektor apabila ini sebenarnya nanti digunakannya pada saat pengecekan motor atau pengontrolan motor yang motornya hidupnya nggak stabil, kurang, apabila digas nggak bisa naik, kita kontrol dulu nanti motornya itu gimana keadaan tegangan full pump. Full pump juga bisa diukur pakai alat kayak gini, cuma lain lagi itu pakainya pengukurannya. Setelah diukur full pumpnya itu tegangannya berapa, misalkan nih normalnya di bawah rata-rata 50. Kalau sampai ada di bawah 40 ataupun cuma ada 30 sampai 20 itu hidupnya susah. Ini alat untuk menginfus apabila sebelum diganti full pumpnya bisa pakai ini. Ini cara lubang saya rubah tadi buat masukin bensinnya agar lebih mudah, lubangnya yang gede. Kalau dulu pakainya di sini langsung pentil, lubang angin buat pengisian angin sama bensin dimasukin, tapi kesusahan. Sekarang saya pakai lubang ini. Barusan tadi dikerjakannya. Kalau buatnya ini udah lama, udah tahunan saya buat. Saya inisiatif sendiri. Ini udah kegunaannya udah saya coba di video sebelumnya, udah ada caranya. Masukin bensin lalu diisi angin. Setelah diisi angin ukurannya sampai 50, 45 atau 50, baru dipasang ke ini, dimasukkan ke bagian injektor. Setelah itu ini di keran dibuka, motor di kontak. Ini memang menunjukkan prakteknya bukan di motornya, cuma saya di video sebelumnya udah mempraktekkan pakai alat ini, meragakan alat ini. Sekarang cuma hanya memberitahu ini saya merubah ini sambil nanti habis mereparasi kipas angin. Cukup sekian dulu, nanti di lain video akan saya lanjutkan apapun saya yang mau buat, yang misalkan nanti pasti mau buat sesuatu juga. Mungkin ini masih mau merakit sepeda motor BMX. Ini tempatnya pun kayak gini, yang namanya semua kerjaan saya pegang. Ada kipas angin, perbaikan saya layani, ada motor gitu juga karena saya sehari-harinya di motor. Ada yang orang nyuruh pasang ngasih lubang di bor, saya paham. Cukup sekian. Ini perbaikan kipas udah jadi, tinggal mau dibersihin dulu. Kalau pada saat pembersihan pakai sabun, pakai air, nggak usah di video lagi. Udah sampai di sini cukup. Semoga teman-teman bisa melihat atau menonton pada video saya ini. Mohon share-nya ataupun subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.